Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Martono dari cabang Cepu. Dari Cepu, mari Bapak. Yang mau saya tanyakan Ustadz yaitu bab sholat. Karena sholat merupakan kunci daripada untuk masuk surga. Ya. Jelasnya saya mulai sholat umur 18. Dalam arti ikutannya itu ya katakan pakai usoli. Sampai umur 68, menginjak 69 saya dengar radio, akhirnya saya kepincut. Karena apa? Tuntunannya jelas. Nah, untuk seketika mengikuti contoh atau dari MTA ya, buku tuntunan sholat, ini kadang-kadang masih ragu-ragu, yaitu masalah niat. Niat itu apakah masih mengangan-angan dalam arti waktu-waktu yang telah ditentukan, umpamanya entah itu saya jadi imam atau makmum, apakah masih mengingat ini duhur suatu misal 4 rakaat saya makmum atau saya jadi imam. Ini apakah masih dalam hati itu masih harus ada bayangan demikian atau ada niat yang demikian? Ataukah kalau suatu misal kita makmum, begitu kita ketinggalan masuk terus Allahu Akbar sudah tidak mikir itu tadi. Satu itu. Yang kedua, seandainya imam sudah membaca Al-Fatihah dan sampai ke baca ayat, kita masbuk. Tapi sudah seringnya kita makmum kepada imam yang tersebut, pada umumnya yang sepaham dari saya sekarang itu masih yang lama. Jadi sering kita itu makmum. Bacaannya cepat. Jadi kalau katakan imam sudah sampai ke ayat, saya baru masuk, bacaan saya Al-Fatihah itu kira-kira tidak nyandak. Terus mengikuti. Apakah sholat saya itu baca Al-Fatihah yang belum selesai? Suatu contoh baru sampai Maliki Yaumiddin, nah ini sudah imam sudah rukuk dan selanjutnya. Ini apakah sholat saya ini dianggap sah atau nanti rakaat terakhir saya harus mengulang? Nah ini. Terus yang ketiga, kita sudah mengenal betul imam kalau yang ini biasanya cepat. Nah, seandainya saya ngintil istilahnya. Ngintil suatu misal gini, Bismillahirrahmanirrahim, saya dalam hati kecil Bismillahirrahmanirrahim beserta artinya Alhamdulillahirrabbilalamin, iman kita itu secara demikian ngintil yang demikian itu sholat saya sah apa enggak? Karena nanti kalau saya mendengarkan sampai selesai dia baca bacaan ayat bacaan Al-Fatihah saya juga ketinggalan. Soalnya sudah jelas imam ini kalau jadi imam mesti cepat. Yang ketiga yaitu juga masalah sholat. Karena ini tadi kuncinya surga adalah sholat yang benar. Makanya kita tanyakan di sini Ustadz. Kita kalau jamaah, imam maupun makmum, kita mendapatkan pahala 27 derajat. Apakah dalam pahala 20 derajat ini, 27 derajat ini sampai masing-masing antara imam dan makmum juga mendapatkan itu beserta amalan-amalannya, ataukah hanya 27 dalam arti jamaahnya, tapi amal-amalannya antara imam dan makmum mempunyai nilai-nilai tersendiri bagi Allah. Ini
yang kita tanyakan. Yang ke ya sudah. Sudah cukup, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang di majelis ini 2 kali. Yang pertama dulu mau nanyakan sudah. Nah ini kesempatan saya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih belum ditanyakan besok datang lagi Pak ya. Tanyakan besok yang akan datang lagi. Tiap akad di sini ada kok ya toh. Ya, baru 2 kali kan ya ketinggalan. Jadi orang itu kalau sudah terlanjur usul itu balung sungsum, ya toh, angel tarik nyabut itu walaupun lesannya udah baca, tidak baca usoli tapi niatnya dalam hati niat ingsun sholat duhur patang rekangat lillahi ta'ala itu di batin yang ora tidak diucapkan. Ya itu sulit, sudah mendarah daging. Ya, jadi niat itu di dalam hati. Bapak enggak usah mikir sholat duhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Memang sholat subuh, sholat duhur itu Allah sudah tahu itu rakaatnya. Jadi begitu masuk waktu sholat, saya yakin, misalnya ini adzan duhur, terus bapak-bapak ambil air wudhu. Ambil air wudhu dalam hatinya tahu mau apa toh? Mau sholat. Sholat apa? Itu duhur langsung ambil air wudhu, selesai menghadap ke kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rasa dadak di niating sonda. Udah. Kalau bapak tadi mau sholat terus kok ada yang lain, dah bapak di depan saja. Lah berarti wah aku dadak ke imam. Udah terasa itu. Rasa dadak imaman. Tidak usah. Ya, niating sholat duhur petang rakaat imaman. Tidak usah. Yang lain sholat didorong, bapak di depan, oh ya langsung bismillah takbir, udah mesti sholatnya duhur, mesti petang rakaat. Lah kalau misalnya saya cepu sini mau saya kosor, ora standar diucapke, nek sholat kosor, kalau sholat kosor 4 rakaat tadi dikosor mesti tinggal jadi 2 rakaat. Tidak usah diucapkan, Allah sudah tahu, oh dikosor 2 rakaat, gitu. Jadi begitu berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah. Jadi makmum ya begitu. Loh, udah ada salat jamaah, masuk takbiratul ihram. Saya di belakang, mesti niatnya udah ada, saya tak makmum di depannya itu. Udah. Enggak usah bayangkan artinya usoli tadi, enggak usah dibayangkan. Karena usoli udah resep kembalung sumsum tadi sehingga jabutnya angel. Nanti harus dibiasakan, nanti lama-lama hilang sendiri itu ya. Nah, kemudian imam bacaannya terlalu cepat. Itu ngintili bahasa Indonesia apa gitu. Ya, apa? Nah, sebab tadi ada yang usul karena ini MTA udah internasional lewat TV juga, jangan bahasa Jawa di Indonesiakan. Nah, ngintil rada bingung aku. Mengikuti itu ya, mengikuti. Jadi Bapak kalau sholat, kalau jadi makmum itu paling enak. Kalau imamnya bacaannya jahar, bisa didengar, apakah dia cepat atau lambat, dengarkan saja. Ya, mendengarkan. Tidak usah baca sendiri. Mendengarkan, ya syukur ya dalam hatinya diikuti bacaannya itu. Ya, kalau Bapak tidak mengikuti bacanya, dalam hatinya mengikuti membayangkan artinya juga boleh. Ya, arti yang dibaca. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan segala ingat segala puji bagi Allah. Tapi kalau imamnya bacaannya bisa didengar, makmumnya tinggal mendengar, memperhatikan, tidak usah baca apa-apa. Fatihah dan suratnya nggak usah baca apa-apa. Nah kalau imamnya bacaannya sir tidak bisa didengar, kita baca sendiri. Ya. Kalau imamnya bacanya terlalu cepat selalu ketinggalan, berarti ya ketinggalan. Makmum masbuk, imamnya sudah membaca Maliki Yaumiddin padahal jahar. Kita baru masuk, itu sudah ketinggalan karena Fatihahnya tidak utuh.
Dan sholat itu la sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, tidak disebut sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Sedang Al-Fatihah itu ya dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Kalau kita masuk imamnya bacaannya jahar, Maliki yaumiddin, kita baru masuk Allahu Akbar, berarti ketinggalan. Nanti imamnya salam, kita menyambung kekurangan rakaat kita tadi. Itu ya Bapak. Nah, kemudian sholat, pahalanya imam dan makmum. Ya, Nabi itu menerangkan sholat jamaah dapat nilai lipat 27 atau 25 kali daripada sholat sendirian. Itu tidak diterangkan apa imam atau makmum. Karena namanya sholat jamaah mesti ada imam, ada makmum. Kalau tidak ada imam, tidak ada makmum, ya ini ada satu biasanya ngimami di masjid itu. Tapi ketika dia sholat tidak ada makmumnya, berarti ya bukan imam. Ya, bukan imam, jadi sholat munfarid, sholat sendirian dia. Ya, maka yang dikatakan oleh Rasulullah, sholat jamaah itu nilainya lipat 25 atau 27 kali, itu sholat berjamaah. Yang namanya jamaah ada imam dan ada makmum. Jadi imamnya tadi ya sholat jamaah, makmumnya sholat jamaah, sama dapat lipat 27 atau 25 tadi. Nah yang baik sholat tidak usah pakai niat imaman, yang makmum pun tidak usah niat makmuman, pokoknya sholat udah gitu aja. Dalam hati sudah ngerti kalau saya di belakang imam berarti saya makmum, udah tahu dah itu. Nah gitulah. Mengapa sulit begitu? Karena sudah pakai usholi itu udah bibit 18 tahun sampai 69 tahun, jadi wis balung sumsum tenan itu. Nah, gitu ya Bapak. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami.